Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Man la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Pada yang kita hormati, Al-Mukarram, Al-Mukarram, Pak Agus, dan anak-anak sekalian, para peserta pesantren Ramadan Ta'limul Quran dan Sunnah atau TQS, yang insya Allah mudah-mudahan dicinta dan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini memasuki hari ketiga daripada ibadah puasa Ramadan, di mana telah kita ketahui bahwa puasa adalah wajib yang telah ditentukan, yang sudah diperintah Allah kepada orang-orang sebelum kita. Artinya kewajiban puasa ini bukan baru ada sekarang-karang ini, tapi sudah ada sejak zaman dahulu orang-orang sebelum kita. Apa tujuan dari ibadah puasa itu sendiri? Kita tentunya sudah paham. Ada surah di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang tujuan puasa. Tepatnya di surah Al-Baqarah ayat 183. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan perintah puasa ini atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Tidak ada balasan yang pantas bagi orang-orang yang bertakwa kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga di mana di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Berbagai macam fasilitas sudah Allah berikan. Siapapun orangnya pasti ingin masuk ke dalam surga, rindu masuk ke dalam surga. Tapi tahukah kita, tahukah kalian, justru bukan kita yang rindu kepada surga. Kata Nabi, ada 4 kelompok manusia, ya. Ada 4 kelompok manusia, ada 4 golongan manusia justru dirindukan surga. Bukan kita yang rindu surga, tapi surgalah yang rindu kepada 4 golongan ini. Ya, kalau kita rindu sama surga, itu hal yang wajar dan biasa itu. Tapi sebaliknya, surga yang rindu kepada kita itu luar biasa. Nah, pertanyaannya, dari 4 golongan ini kita termasuk atau tidak? Mari simak baik-baik siapa saja 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Kata Nabi, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Ada 4 kelompok manusia
ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira 4 golongan ini kita termasuk tidak di dalamnya? Kalau termasuk, beruntung dan bersyukur karena surga merindukan kita. Tapi kalau tidak termasuk di dalam 4 golongan ini, ayo kita cari, kita gapai, kita raih agar kita menjadi kelompok yang 4 ini. Apa yang pertama? Siapa kelompok pertama kata Nabi? Yang pertama adalah talil Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Nih, santri dan santriwati taklimul Quran dan sunnah atau TKS ini kan melaksanakan pesantren Ramadan. Sudah pasti Al-Quran dibaca. Kita yang mengikuti menjadi peserta pesantren Ramadan sudah pasti setiap hari membaca Al-Quran. Berarti kita termasuk orang yang dirindukan surga. Ya, kenapa? Karena kita orang yang senantiasa membaca Al-Quran, apalagi sampai kita target satu hari 1 juz, one day 1 juz. Berarti kalau 30 hari bisa khatam 30 juz. Ini diagendakan, harus dilihatkan oleh kita semua. Minimal dalam 1 bulan Ramadan kita 1 kali khatam membaca Al-Quran. Bisa tidak? Bisa, pasti bisa. Habis sholat subuh baca 2-3 halaman, habis sholat zuhur dibaca lagi, sholat asar dibaca lagi. Usahakan 1 hari 1 juz. Kenapa? Karena orang yang membaca Al-Quran khususnya di bulan Ramadan akan dirindukan oleh surga. Subhanallah. Tentunya kita kepengen dong ya, kita ini masuk surga. Justru surga rindu sama kita. Mana nih Bang Jafar kok belum juga datang, kata surga. Dipanggil-panggil ke orang kangen kan gitu. Kalau orang rindu kan gitu ya. Pasti panggil, mana nih Bang Abu, kok belum juga datang, belum kelihatan. Karena rindu, surga rindu sama kita. Gitu ya. Kalau kita kangen sama orang kan gitu. Ngarep-ngarep supaya datang, mana nih, belum juga kelihatan. Surga pun demikian. Ketika kita dirindukan oleh surga, surga pun selalu menyebut-nyebut nama kita. Itu yang pertama. Kelompok yang pertama apa tadi? Talim Quran. Orang yang gemar membaca Al-Quran. Yang kedua, wahifzil lisan. Orang yang puasa, dia mampu menjaga, memelihara lisannya, lidahnya dari perkataan-perkataan keji dan munkar. Puasa tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tapi puasakanlah lidah kita dari perkataan-perkataan yang buruk. Memfitnah, menggunjing, mencaci maki, tidak boleh. Kenapa? Karena orang yang berpuasa dan dia melakukan perkataan-perkataan yang kotor, yang keji, maka nilai puasanya tidak akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Puasanya cuman lapar dan haus saja yang dirasakan. Cuman rasa lapar dan haus yang dia dapat, pahala tidak didapat. Makanya yang kedua ini penting. Kita puasa agar dirindukan surga, maka jagalah lidah kita dari perkataan-perkataan yang tidak baik, apalagi sampai menghujat, membenci, memfitnah, menghina dan lain sebagainya. Itu kelompok yang kedua yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang ketiga, nih yang tidak kalah pentingnya. Siapa kelompok yang ketiga? Wa mut'imil ji'an. Orang
orang yang mau memberikan makan kepada orang lapar. Di bulan Ramadan ini punya pengaruh luar biasa terhadap kehidupan sosial kita, di mana kita dituntut untuk saling memiliki rasa peka terhadap sosial. Ya, ketika kita berpuasa, sekarang Bapak tanya, puasa itu kita merasakan lapar apa tidak? Lapar apa tidak, jujur? Lapar. Dengan kita merasakan lapar, berarti kita harus peka. Berarti selama ini orang-orang yang memiliki kondisi ekonomi yang agak di bawah kita, dengan kata lain orang miskin, setiap hari mereka menahan lapar. Lapar itu gak enak, ya. Tidur juga tidak nyenyak kalau lapar itu. Makanya di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk sering berbagi, memberi makan kepada orang yang lapar. Orang puasa lapar apa tidak? Lapar. Kalau ada rezeki nih, orang-orang yang punya rezeki dan dia selalu memberi makan sama orang-orang yang berpuasa, maka orang itu termasuk orang yang dirindukan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan puasa itu mengajarkan kita supaya jangan pelit. Ya. Bulan puasa mengajarkan kita supaya jangan pelit. Agar apa? Agar kita nanti dirindukan surga. Kan kita kepengen masuk surga. Orang yang memberi makan orang yang lapar, maka dia dirindukan surga. Makanya tidak aneh nih kalau bulan puasa, ibu di rumah nih, ibu kita ya suka buat takjil yang dikirim ke musola, ke masjid. Apa tujuannya? Untuk diberikan buka puasa bersama dengan orang-orang yang berpuasa saat itu. Jadi pahalanya cukup besar ya. Dan yang terakhir, kelompok yang keempat, kelompok yang dirindukan surga adalah wassaimina fi syahri Ramadan. Orang yang puasa di bulan suci Ramadan. Nih kita ini semua udah pada puasa, artinya sedang puasa. Termasuk kita dirindukan surga Allah. Kita termasuk talil Quran tadi, ya, termasuk orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang dirindukan surga adalah orang yang mampu menjaga lisan, fihifzil lisan. Yang ketiga, orang yang suka memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Dan yang terakhir adalah orang yang menjalankan ibadah saum atau ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kira-kira nih, kita termasuk gak keempat golongan ini? Masuknya. Termasuk tidak? Termasuk. Pertama, talil Quran, kita melaksanakan pesantren Ramadan baca Quran, betul tidak? Iya. Yang kedua, hifzil lisan. Kita di pesantren Ramadan ini nggak ada yang ngomongnya kasar, berarti kita mampu menjaga lidah kita. Dan yang ketiga, kita memberi makan kepada orang yang lapar. Silakan yang punya rezeki berikan kepada orang yang membutuhkan. Dan yang terakhir, kelompok orang yang puasa, alhamdulillah santri dan santriwati TKS semuanya sedang menjalankan ibadah puasa. Berarti kita termasuk ke dalam 4 golongan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian anakku sekalian, barangkali ini materi kita pada pesantren Ramadan kali ini. Mudah-mudahan bawa manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ista'iddu. Ista'iddu. Dek, duduk. Ayo, ista'iddu.
iqra'ud du'a. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama. Ayo. Mana? Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi diriku di waktu kecil. Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin wa sallimu